الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Yang mulia yang sama-sama kita muliakan, para asatid, guru-guru agama, wabil khusus Pak Salman, wabil khusus juga Pak Sugiyarto, dan yang sama-sama kita muliakan juga Pak Safwan dan Mustamin. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan hatinya, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun muliakan juga kepala desa Tabing Siring. Di kepala desa ya? Piye iki? Pak Ketang Subagio. Kalau di wadah ulun kepala desanya Pak Subagio, kalau di sini ada ketangnya ya. Opo iki anu maknane ketang iki? Ketang, kalau orang Banjar ketang itu malas hadir majelis. Enggak, jangan dibilang sama pembekal, nanti biar ulun ditanya ke rumah. Biasanya pembekal ini kalau acara besar, enek duite baru datang. Tapi acara seperti ini seharusnya kepala desa itu yang membuat contoh terhadap masyarakatnya. Mudah-mudahan pembekal kita semuanya dibukakan hatinya untuk hadir ke acara seperti ini, amin ya rabbal alamin. Jauh ya dari sini? Jauh. Harus walau setengah kilo. Wah, setengah kilo tuh nggak sampai 1 kilo. Mana jauhnya ulun? Jauhnya ulun. Wah, jauh ulun itu berangkat aja anak muda ulun, masa kepala desa nggak hadir? Padahal pembakalnya kena salam dari ulun tuh dicari. Salam dari ulun. Soalnya acara ini kalau nggak ada kepala desanya miring. Kenapa miring? Pertama, pendanaannya yang miring. Ya, seharusnya kita menjadi kepala desa itu mencontohkan kepada masyarakat, apabila pembakalnya itu senang dengan Isra Mi'raj, senang dengan bulan Maulid, senang perayaan Islam, berarti itu pembakal yang top. Inggih apa buatan? Pian menggihakanlah. Lihat direkam deh bakal. Lihat bebinian bakalnya. Yang ulun muliakan juga Ketua Masjid Pak Sugiyarto. Mudah-mudahan Pak Sugiyarto diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan, keluarganya, anak sanak pemilihnya semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun muliakan juga Ketua Penitia Legino di samping ulun lah. Legino. Alah, angele. Bahasa Jawa iki angel loh. Tapi kalau kawin sama orang Jawa nggak angel. Nggak. Kalau ada anak yang kena bujang-bujang, ini bujang-bujang remaja majelis ini. Enek. Ibu dia. Mudah-mudahan Legino juga diberkahi. Tahu lagi, mudah-mudahan Legino diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan ulun muliakan juga Maulid Muhajirin, mudah-mudahan selalu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya maulidnya ini di luar ya. Tahun akan datang nanti maulid di muka ya, kalau perlu nanti di mimbar sini.
nggak lihat yang ngencang-ngencang tadi mana orangnya. Masya Allah, benar luar biasa. Itu bagus kalau kita mengangkat suara kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad, itu nanti suara akan diangkat ke langit dan dibilang kepada Nabi Muhammad, ini orang yang selalu memujimu wahai Muhammad. Ketika sudah memuji nama Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad yang memanggil di padang mahsyar, wahai Fulan bin Fulan, engkau selalu memujiku, maka kesinilah ikut dengan aku. Tapi sebaliknya, apabila orang yang tidak memuji Nabi Muhammad, hadir saja malas, koler, orang Banjar koler, orang Jawa malas. Malas itu bahasa Indonesia. Ada nggak bahasa yang lebih daripada malas? Koler orang Banjar. Hah? Keset, momoh, hangeleh. Koler aja sudah ya kan, koler. Mudahan kita seberatan dapat berkahnya Nabi Muhammad. Mudahan kita semuanya nanti dibimbing Nabi Muhammad masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sangat mulia. Disinilah tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempat kita ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita berangkat di majelis ini, di masjid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa kita hadir majelis seperti ini. Pahalanya sangat luar biasa, apalagi pian berhadir di sini di masjid niat i'tikaf. Saja aku i'tikaf di masjid ini madum tufi, selama aku di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang duduk di masjid ini pahalanya sangat luar biasa. Coba bayangkan orang duduk di masjid, acara Isra Mi'raj, menyambut Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, duduk itu sangat luar biasa. Ulun contohkan sekecil aja di masjid ini, orang tuh apabila ngambil ratik yang ada di masjid, cuwili, orang Jawa ya, cuwili. Kalau cuwili itu halus pada tungau. Tahu lah tungau pian, mun diikutnya kadang-kadang habang lakian yang tahu. Halus benar. Ketika diambil, dicukuk, dikuak. Tapi niatnya apa? Niatnya membersihkan masjid. Sesudah dicukuk, dikuak, apa pahalanya? Seorang laki-laki mendapatkan satu bidadari ada di surga. Wow. Satu bidadari yang ada di surga. Bayangkan bidadari 100 kali ribu lipat daripada bungas daripada bini pian. 100 kali ribu lipat, ya apa itu? 100 kali ribu lipat lebih cantik, lebih ayu daripada istri pian. Itu istri di dunia. Tapi istri kita nanti di akhirat lebih cantik lagi daripada bidadari tersebut. Apa? Ini amin amin. Itu mengambil satu aja, sing kecil banget, ambil kuat, pahalanya luar biasa. Itu ngambil kotoran, apalagi orang menyumbang, ngasih batu, ngasih semen, ngasih duit, ngasih tenaga, ngasih pikiran buat membangun masjid Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan bidadari lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang pian gandaki dalam surga dikasih Allah Subhanahu wa taala. Mudahan seberatan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid, wah sangat luar biasa. Hadir kita di masjid, membaca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wah luar biasa. Mana penyairannya tadi lihat bang, orang apa? Nanti munsyidin di. Waduh mulai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iki? Surak. Turun masuk. Wis dikasih sego. Waduh. Nanti ya besok bulan Maulid sing baca Maulid jangan dikasih sego dulu.
khusus jamaah aja iki mulai ngapain la ilaha illallah piye iki aku ndelok nang kono kok kene wong iki tahu-tahu mulai itu sisa apa ke sisa apa sing muter mic wah sing muter mic gak iso uleh gak iso nanti kalau storing gimana caranya. Orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wow. Tapi ada yang membaca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ibu-ibu yang tua. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Pasang lagi giginya. Waktu nyair taruh lagi di meja, takut waktu nyair digugur, pasang lagi ya Rabbi salli ala Muhammad, la ilaha illallah. Sholawat itu harus suara kita harus lantang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, seperti itu. Orang yang mengucap salawat itu arasy Allah subhanahu wa ta'ala bergetar. Itu salawat. Keutamaan salawat. Salawat ini untuk siapa? Untuk kita sendiri. Bukan salawat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak membutuhkan salawat, tapi kita membutuhkan dengan salawat. Itu ada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengucap salawat, itu mendapatkan pahalanya sangat luar biasa. Disebutkan ada satu cerita. Ada satu cerita kalau di pekuburan tuh bolah kalau kita sudah meninggal wes modar kulo iki modar. Modar itu apa ya? Kalau orang Jawa kasar itu mate ya. Itu kasar udah. Kalau yang lembutnya apa? Kalau yang lembutnya taruh bendera hijau di mukanya itu lembut. Sedo. Tapi kalau mate itu ya katanya agak kasar. Tapi nggak tahu ya, maaf ya ulun bukan orang Jawa, apapun sekasar ulun nggak tahu ulun. Ya. Ketika itu di pekuburan semuanya itu ngomong. Di pekuburan itu hidup bu semuanya. Hidup semuanya. Jasadnya saja yang mati. Ketika itu ngomong si ibu Sukiem sama ibu sopo ya, wong Jawa ibu Sukiem sama ibu Ngetemin. Gitu ya. Contoh ae iki. Maaf kalau ada yang jenenge ya. Ngomong. Kok Bu Ngetemin ini apa namanya? Ini kepala itu apa sing raja kayak? Duh, raja kayak pakai apa? Mahkota. Kok ini mahkota? Masya Allah ini. Senyum orangnya. Masya Allah. Senyum katanya. Ditanya lagi yang lain sama, kedapat semuanya di kubur teh mendapatkan kebahagiaan. Adanya mahkota, ini, ada itu. Ketika itu ada orang yang termimpi di ahli kubur tadi. Kok dia ini dipakaikan satu mahkota? Semua yang ada di kubur itu semuanya pakaian hijau. Makanya Bu ya, kalau pakaian hijau itu pakaian orang yang masya Allah, orang-orang yang hijau. Soalnya apa? Rasulullah itu senang dengan hijau dengan putih. Hijau dengan putih. Kalau lelakian ini senang tinggi dengan putih. Ya, istrinya. Ya, mau kemana biar? Ketika itu ditanya, kok kenapa kamu ini mendapatkan satu mahkota? Dulu kamu itu biasa saja. Tahu ndak katanya? Di pekuburan itu kurang lebih sekitar 550 orang yang meninggal. Lalu semuanya itu mendapatkan mahkota. Ditanya orang yang kemimpi tadi, kenapa semua ini mendapatkan mahkota? Terus menjawab ahli kubur, saya katanya mendapatkan mahkota ini ada satu orang yang lewat di pekuburan, lalu dia mengucapkan salawat dan dihadiahkan semua pekuburan, semua yang ada berkubur di situ mendapatkan mahkota satu-satu. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan sebab kita membaca salawat, orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan mahkota dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Salawatnya sangat luar biasa. Apalagi kita mengadakan perayaan
perayaannya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perayaan Isra Mi'raj ini tidaklah dikhususkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam tidak mendapatkan kemuliaan seperti ini, Nabi Musa tidak mendapatkan kemuliaan seperti ini, Nabi Isa tidak mendapatkan kemuliaan seperti ini, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Isra Mi'raj, arti Isra itu adalah perjalanan waktu malam. Nih pian bulik tutang ke sini, itu namanya Isra. Perjalanan malam itu Isra. Misalnya pian ngomong sama bapak, Pak mau kemana? Mau Isra. Di Masjid Baitul Muslimin. Itu Isra, perjalanan waktu malam. Ini Nabi ini perjalanannya waktu malam, bukan waktu siang. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina, itu perjalanan malam. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ketika itu Mi'raj. Mi'raj itu dari dunia langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak ketika di perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna, tadi disebutkan dalam Al-Qur'an, haulahu. Barakna haulahu, diberkahi ketika perjalanan Nabi Muhammad di sekelilingnya. Makanya ketika Nabi Muhammad sampai ke langit pertama, sampai langit kedua, sampai langit ketiga, itu mendapatkan kemuliaan orang yang ada di langit tersebut dengan apa? Dengan pancaran cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malaikat saja mendapatkan pancaran cahaya kemuliaan Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad mengucap salawat, pastilah kita mendapatkan nanti syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya terkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Makanya bersalawat ini harus bujur-bujur, harus nyaringi suaranya bujur-bujur. Makanya kata Habib Lutfi yang ada di Pekalongan, kenalkan semuanya, kalau ada orang yang nggak seneng dengan maulid, terus mic-nya itu kurang nyaring, tambahi lagi sidin, nyaringi lagi. Biasanya orang yang nggak senang dengan maulid ini orang Wahabi, nggak senang ziarah kubur, nggak senang maulid. Waduh, orang yang nggak senang dengan maulid, dengan acara seperti ini kita doakan mudah-mudahan handap umur. Ada kon maminakan teh? Hah? Ada kon maminakan teh hajin kada katujuan ya waktu ada sekeh aja ge. Amin. Orang nggak senang dengan maulid ini apa? Nabi saja mencintai umatnya tanpa syarat. Kita saja perlu syarat. Mana dalilnya kalau orang baca salawat? Mana dalilnya orang membaca maulid? Mana dalilnya orang memuji Nabi Muhammad? Kita pengen syarat mencintai Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak ada syarat mencintai umatnya. Sebelum beliau meninggal apa? Ummati, ummati. Disebutkan sebelum meninggal itu Nabi Muhammad merasa kesakitannya sangat luar biasa. Kenapa? Sebelum meninggal dicabut Nabi Muhammad itu, malaikat bukan mencabut kita ya, kalau kita ini tang tarik sudah. Tapi kalau mencabut rohnya Nabi Muhammad ditarik. Gimana Nabi Muhammad? Kata malaikat, ya sakit, tapi selau. Kalau kita, iki malaikat nih tak cukup pang langsung ratan bersepeda motor karena bojable di belakang, tak cukup iki, bahaya. Atau duduk di warung jable kah? Duduk warung jable dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyatubillah. Atau ratan menjinet. Kok ketawa, kok guyu? Akeh sing jinet nang kene. Wis tobat ya. Jinet no teler dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang yang mabuk seperti itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ndi? Masuk ndi? Neraka. Ngomong sih neraka tapi masih jinet. Jangan ngomong-ngomong neraka. Ini peringatan Nabi Muhammad, kita rubah diri kita untuk kita menjadikan contoh Nabi Muhammad.
bagaimana perbuatan Nabi Muhammad, bagaimana suri tauladannya Nabi Muhammad. Orang yang sangat cinta dengan umatnya tidak perlu dengan syarat mencintai umatnya. Ketika dicabut tadi Nabi Muhammad, yang dia pikirkan apa? Ummati, ummati, umatku, kata Nabi Muhammad, umatku. Stop malaikat, santai dulu, relax dulu. Menwahai inilah divaksin, nah tahu lagi dah rakep sikung cucok sini. Ini vaksin beratan lah, vaksin beratan. Yang kedua, datang lagi di bulan Ramadan, vaksin apa jenenge? Ibu corona, apa? Omikron. Ya, Omikron, kalau umi itu bahasa Arabnya ibu. Ya kan, Omikron, corona, Omikron. Endi, Pak? Endi, Pak? Endi? Oh, bakame. Kalau ibu bulik, mun bulik kita ambil nasinya. Datang lagi seperti itu, dipaksa, dicucuk seperti itu kan, kasihan. Kasihan, jangan seperti itu kan. Ini Nabi Muhammad ditarik santai, yang dipikirkan ummati, ummati. Kata Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, ambillah separuh daripada sakitnya sakratul maut ambillah sakratul maut separuh daripada umatku, aku yang menyandang, aku yang menanggung, kata Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad ditarik yang sekali, merasakan kesakitan. Yang kedua merasakan kesakitan. Yang ketiga merasakan kesakitan. Kenapa? 50% sakitnya sakratul maut pian sabaratan ini ditanggung Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba bayangkan apabila seseorang tadi tidak ditanggung 50% sakitnya sakratul maut tadi, mungkin orang yang mau meninggal itu teriak-teriak, mungkin orang yang meninggal itu nanti gelisah, mungkin yang meninggal itu macam-macam terjadi. Kenapa? Merasakan sakitnya sakratul maut ketika dicabut malaikat tadi. Tapi untungnya kita punya Nabi menanggung 50% sakitnya sakratul maut. Apa balasan kita kepada Nabi Muhammad? Apa yang kita bisa balas kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, memperbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Memperbanyak. Yang kedua, ikuti jalan Nabi Muhammad. Ikuti jalan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad seperti ini, bismillah. Kata Nabi Muhammad seperti ini, bismillah. Jangan sesekali kita itu mengelak apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Itu salah satunya kita itu turut dengan Nabi Muhammad untuk bisa membalas budi kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Seperti itu. Untung enggak? Jadi ketika di perjalanan tadi Nabi Muhammad melihat ada satu perempuan. Dengarkan, Bu. Ini kisahnya bebinian, Bu. Anak-anak wedo iki. Ada seorang perempuan. Perempuan ini ilatnya lidahnya dipotong. Lidahnya dipotong. Ketika dipotong disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad melihat, wahai malaikat Jibril. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Itu dari umat engkau. Itu dari umat engkau. Nabi Muhammad kasihan. Kenapa wahai Jibril umat aku diperlakukan seperti itu? Kata Jibril, itulah balasan orang yang senang menggunjing saudaranya sendiri. Kalau perempuan itu menggunjing ini seperti kuah sup yang dibuati ayam kampung, manis, nyaman, enak. Dibuati ingkung lagi, duduk di pelatar, rame kisah majelis taklim. Oh, tadi malam ada pengajian di anu. Udah ngumpul ibu-ibu. Datang satu nggak pengajian ke pelatar. Tahu nggak? Semua diam. Tahu nggak? Apa? Tuh si Pak Lekino kawin lagi tuh.
Oh ya, ndak ini begaya aja ulun. Tuh lek ginu kawin lagi istri muda anu ning taping siring kampung. Wah gibah udah ini itu sudah memanas kampung ini sudah sampai ke warung. Tahu nggak? Lek ginu kawin lagi ning kono. Tapi pojo sing satu nggak tahu, dia sembunyi-sembunyi. Jadi kawin sama jableh. Nggak, ini kisah aja banyak kisah. Itu seorang perempuan. Kalau seorang perempuan ini ya menggibah itu emang terbiasa sudah, emang sudah wataknya seorang perempuan. Maka dari itu amun pian kada hendak kena ditatak taap telinga pian, habis itu kena pian disiksa, jangan sesekali nanti menggibah orang, menggunjing orang. Tapi apabila ngomong tahu nggak Pak Gino orang Pantreno artinya asli orang sini. Misal contoh kawin orang sana tapi ngomong sama aku minta carikan istri orang sini lagi cereh. Misal seperti itu, ngomong seperti itu, tambah ini orangnya. Ini orangnya ini ketemu di Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jangan seperti itu. Apabila orang mengerjakan kebaikan lagi, masya Allah, memperjuangkan masjid kita, memperjuangkan seperti acara di sini, jangan pernah kita menggibah. Kadang kebaikan seseorang itu 99%, ketika satu beliau itu mengerjakan kejelekan, ini nanti yang dipandang orang, ini bahaya. Beliau bangun masjid, ngambil ini, habis itu merehab ini, acara seperti ini baik, Isra Mi'rajnya jalan lancar, bulan Maulidnya jalan lancar, ini lancar semuanya. Gara-gara satu kesalahan udah bablas. Itu manusia. Jangan seperti itu. Kalau kita memandang manusia, cari kebaikannya. Kebaikannya. Makanya orang yang baik itu man tala umruhu, kata Nabi Muhammad, wa hasuna amaluh. Barang siapa yang panjang umurnya, man tala umruhu, barang siapa panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan bagus daripada pekerjaan, itu orang yang bagus. Tidaklah orang yang bagus itu pangkatnya direktur, setiap harinya misalnya dapat duit 20 juta, habis itu pulang memiliki jabatan yang tinggi, habis itu pulang memiliki mobil, rumah yang mewah. Itu bukan yang bagus. Kata Nabi Muhammad, man tala umruhu, barang siapa yang panjang amaruh, barang siapa panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan bagus amalnya, itu orang yang terbaik. Salah satu terbaiknya hadir seperti ini, dia umur 40 tahun Bu. Wes 40 itu berapa bahasa Jawanya? Swidak piro? 40 ya? Orang bahasa Jawa 40 yang 40 juga Pak ya? Umur wes 40, patang poloh ya. Kalau petang puluh itu pagi ya, pagi 40, patang puluh. Bu, sampian wes umur patang puluh. Oh nggih deh, menyahut iki cerita. Udah Bu, aku dengar cari Pak Ustadz, sopo sing umure 40 gene kebaikan, maka nanti disiapkan kursi dari api neraka. Man umruhu arba'ina fala khaira fih, tidak ada kebaikan, maka falyujahiz maq'adahu minan nar. Oke, maqala Nabi Muhammad. Orang yang sudah 40 tahun orang enek kebaikan, opo kerjaan ini dunia, salat ora, nyumbang ora, kerjaan ini dunia. Wes umure 40 Bu, jadi Pak Ustadz kalau umure 40 kita ngerjakan dunia aja, kayak kebaikan, nanti kita disiapkan kursi dari api neraka. Kata si ibu, yuk Pak, kita berangkat Isra Mi'raj. Gak apa-apa Pak, mantang ini pas ini Pak, nggak mangan nih omah ini, kita cukup sego nih Isra Mi'raj ae.
Wah ini maharap nasi ngarannya nih. Jangan maharap nasi, berangkat umur 40. Orang yang di atas 40 itu siap-siap. Siap-siap. Kalau meninggalnya tidak ada kebaikan di atas 40, siap-siap dapat bahagian bonus. Apa tadi bonusnya? Kursi. Kursi. Enak duduk Pak kursi. Tapi ini api ya. Hah? Ini apinya. Enak enggak? Kursi yang ini apinya itu duduk enak enggak? Enak. Tapi kalau kursi malas itu yang enak. Tahu enggak kursi malas Bian? Malas yang pokoknya kalau kursi seperti ini. Kalau umur 40, maka dari itu kita ketika umur 40 perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Piye Pak aku pengajian setiap malam, siang pengajian, piye mangan aku, piye ini. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu maksudnya. Kerja yo kerja. Tapi apa? Dulu waktu di bawah umur 40 tahun, dunia itu 50%, akhirat 50%. Tapi kalau di atas 40 tahun pindah. Yo dunia itu 30% wes selesai. Umur 40 tahun itu mangannya bubur sedikit-dikit aja kata kau lagi sudah apel ndak bisa makan. Wes atos. Ya apel ke iso mangan, durian ke iso mangan apa tinggi darah. Ya mangan daging ora iso. Kene gigie. Ya kan wis 40, mangane apa? Duit 1 miliar mangane apa? Apa? Ndak. Apa yang dicabut itu apa? Hah? Telo rebus. Kas banyak duitnya tapi ning omah mangan telo rebus. Enak ndak seperti itu? Ndak enak. Mobil Pajero, mobil Fortuner ning omah mangane telo rebus. Tapi mobil carry, mobil biasa ning omah mangane daging minjangan enak apa ora? Enak. Tapi yang lebih enak lagi mobil Fortuner di rumah mangane ninjangan. Wah, amin ya rabbal alamin. Mudahan kita semuanya diberi rezeki yang banyak. Nah seperti itu umur 40 tahun siap-siap datang seperti ini. Sampai jam piro lagi? Wes jam 11 iki. Hah? Enggak. Nanti yang kedua kali datang lagi insyaallah. Nah ketika di perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad tadi melihat seorang perempuan. Seorang perempuan tadi dipotong lidahnya dengan sebab apa tadi Bu? Dengan sebab apa tadi Bu? Kayaknya sing ingat iki. Waduh iki lali iki. Tak tanya itu nasi dalam bungkusan tuh apa ikannya? Wah, kena tahunya lah. Intalo. Apa? Dengan sebab tadi ilatnya, lidahnya dipotong, apa tadi? Menggibah. Itu perjalanan Nabi Muhammad melihat seperti itu. Dan yang kedua, kita ringkas ya. Dan yang kedua Nabi Muhammad itu melihat orang menanam padi hari itu menanam padi, hari itu tumbuh padi, hari itu panen, hari itu bisa dimakan. Enak apa ora? Enak. Lagi misalnya nanam padi, Pak aku mau nanam besok sisok pagi nanam, sore wes eneng mobil carry. Piye sampai nanam Pak? Tadi pagi tok panen iki sore. Iyo jadi lagi piye caranya katanya seperti itu kan. Bangunnya ada amalan seperti itu mantap lah, mantap. Jadi munnya ada acara Isra Mi'raj karena bawa bulit sekarung sorang benih. Tamu sekarang seorang, pembakal membawa keri, pembakal lagi nada sini nah, pembakal lagi nada, bawa nih ya pembakal. 2 kali ulun datang di sini pembakalnya nggak hadir Pak, nggak dikabarin Pak ya. Oh kejauhan ya, kejauhan jada. 0,5 kilo cari ya, lebih ya. Oh nanti diundang ya, acaranya akan diundang. Habis itu kasih undangan sing besar diharapkan sampean berangkat ke sini sudah 3 kali nggak hadir seperti itu. Enggak, emang 2 kali hadir ini pembekal ya. Undang aja dulu. Undang seperti itu. Di kampung ulun itu kalau ada penceramah kalau pembekalnya nggak hadir wes
Wes sudah, harus ada pembekal seperti ini. Kenapa? Beliau itu kepalanya desa. Tapi kalau ada acara di sana barangan seperti ini ya bolehlah. Bolehlah. Tapi kalau datang di sana pembekalnya main TV, lihat apa? Lihat film Indosiar, percintaan, ini Isra Mi'raj di tabing siring teran, nonton TV. Waduh, ini parah. Tapi kalau ini kerjaan nggak masalah. Nah, jadi ketika itu tadi apa? Lagi nanam padi, tumbuh hari itu, terus habis itu manen hari itu, bisa dimakan hari itu. Terus Nabi Muhammad lihat, wahai malaikat Jibril, itu kalangan dari siapa itu? Kata Jibril, itu min ummati, itu dari umat pian wahai Rasulullah. Tapi kenapa mendapatkan sangat luar biasa itu apa? Kemuliaan, menanam hari itu, panen hari itu, habis itu bisa dimakan hari itu. Kata malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, itu umatmu yang senang sodakoh. Di dunia sedekah, nanti di akhirat mendapatkan hasilnya. Kalau sudah di dunia rajin bersedekah, maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, orang tersebut nanti disiapkan kotak-kotak. Ini kotak malam Senin, ini kotak hari Selasa, Rebu, semua kotak disiapkan. Lalu ketika masuk tadi dibuka, ini kotak hari Senin opo ya isi. Oh aduh, lali aku malam Senin aku mangan jinet. Buka lagi malam ini, waduh, kayak ini kebaikan. Opo? Duduk orang jableh. Gak ada kebaikan. Itu penyesalannya selama-lamanya nanti. Tapi kalau buka malam Rebu Isra Mi'raj, malam Selasa baca Quran, malam Kamis hadir pengajian, malam Jumat opo? Masa yasinan. Malam Jumat sing tua-tua ini nggak paham udah wes expired wes sudah membunuh Yahudi. Walah enggak wes tua-tua iki ya. Nah, lali ya. Waduh, ibu-ibu wes lali malam Jumat. Dulu malam Jumat nggak mau, kita nggak usah pengajian Pak, kita bunuh Yahudi aja. Ya kan, sekarang ini malam Jumat yasinan. Ya wes yasinan, habis yasinan tidur, piye istri? Waduh bapak iki, kasihan istri, kasihan. Malam Jumat giliran sama istri. Apa? La ilaha illallah. Mudahan istri pian dijadikan istri yang salehah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang saleh dan salehah. Amin. Ini banyak yang belum dapat jodoh. Saya pungkul terbang kembali lagi. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Tadi mungkin kencing aja, kencing. Udah kecapean. Ya kan kecapean. Makanya lu mencarikan jodoh ini bagian remaja ini banyak, sudah 2 orang lu carikan, alhamdulillah. Dijodohkan. Kalau ada yang mau. Tapi lu menjodohkan sesuai dengan dia sih. Dijodohkan dengan sesuai. Makanya beliau remaja masjid ini ikut terus, orangnya kurang lebih 40 orang. Tapi tadi itu mobilnya nggak cukup. Kalau mobilnya cukup banyak orangnya sini. Alhamdulillah, ini anak-anak yang kita bawa kemana-mana, masya Allah. Ada yang jadi kru Majelis TV. Ingat Bu ya tadi, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tulis Majelis TV. Jangan ingat, ini media. Kalau biar ada live nanti pengajian ulun ada, pengajian Habib ini ada, pengajian ini ada. Ini lengkap. Kalau pian mau pengajian. Nah, jadi ketika itu tadi mendapatkan apa tadi? Ingat enggak? Hah? Ingat apa? Ingat apa ora? Hah? Boten ingat. La ilaha illallah. Hanya mulai kotak tadi, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, hari Minggu, Sabtu, Minggu, itu semuanya kebaikan.
Ketika sudah mendapatkan kebaikan di kotak tadi, ambil bawa. Ini kalau ikam dapat malam ini kuncinya. Oh ini malam Senin dapat ini pahalanya, dibawa. Tapi kalau orang yang tidak berisi kotaknya tadi dengan kebaikan, alangkah meruginya. Ruginya apa? Selama-lamanya tidak akan mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Di akhirat itu tidak ada kata-kata mati. Hidup semuanya. Semuanya umur laki-laki 35 tahun. Dulu waktu waktu di dunia enggak ganteng, tapi kalau sudah di akhirat nanti ganteng, top. Kuat top. Bukan sekarang malam Jumat wes lupa lali. Kalau neng kono kayaknya lupa lali. Pahalanya luar biasa itu bola. Pahalanya luar biasa. Tapi itulah kemesraan itu di awal. Tapi kalau sudah di akhir tidak ada timbul kemesraan. Tapi Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah kemesraannya sangat luar biasa. Istri Sayyidah Aisyah itu cemburu terus dengan Nabi Muhammad. Cemburu. Tapi ketika Sayyidah Aisyah ini cemburu, Nabi Muhammad itu selalu mencium kening istrinya. Pernah enggak Pak pian mencium kening istri pian? Pernah lah Pak. Kini muka ini gak enak ih. Pernah ora? Nah pernah ora? Dulu jare piye iki? Sekarang Pak, enggak enak dicium istri, bau karet jare. La ilaha illallah. Cium. Sayyidah Aisyah itu ketika merajuk ngambek dengan Nabi Muhammad dicium kening. Tuh cium bebinian tuh bolah mun mun yang ngambek pin cium kening beri duit 1 juta habis ngambek. Iki apa buatan Bu? Oh, aku ciak bener ibu. Cium kening julungi 1 juta. Nah, esok ke pasar pian. Aduh, malam ini pian keranjang. Bapak artinya muruti. Mau kalau pindah uyuh pian ini langsung aja kemana-mana pikiran. La ilaha illallah. Itu kemesraannya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Dicium kening. Tuh cium Nabi Muhammad beda. Makanya Sayyidah Aisyah ini orangnya pemalu. Orang apa pemalu? Makanya digelar apa? Humaira. Muka putih kemerah-merahan. Makanya mun bebinian boleh putih kemerah-merahan itu berarti bungas orangnya. Bungas. Tapi amunnya hirang kehirang-hirangan. Kalau hitam kehitam-hitaman itu bagus, hitam manis. Tapi satu syaratnya kalau punya istri hitam manis jangan dibawa hujan. Hah? Manisnya luntur sisa opo? Pianlah nyambat lah tiar Pak ingatakan Bu itu lagi siapa Bu tiga tihang tinggal hitamnya aja lagi jar mau bang itu ada boleh itu apa Sayyidah Aisyah itu ketika merajuk dicium Nabi Muhammad di kening lalu ditarik di hidung tuh ditarik ampih itu jawa yang ngatakan apa mun bini pian merajuk cium kening. Waduh, jar seumuran kada bisa dicium, mati di kening mah apa ya malam ini dicium ini. Makanya Bu, ini pulang pahala pian. Pahalanya seorang perempuan terhadap suaminya apabila si istri mencium suaminya pipi kanan mendapatkan pahala umrah. Apabila si istrinya mencium lakinya sebelah kiri, apabila si istrinya mencium pipi sebelah kiri maka mendapatkan umrah. Tapi apabila si istrinya mencium pipi kanan laki maka inya mendapatkan haji. Berarti mencium pipi kiri dan kanan mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi bueratan pian menurih kena bini sana laki sini lah tetamu itu. Allah. Bu pian sana Bu ya. Ulun sini. Ratan nurih tetamu di tengah. Cium dulu. Bentar ya lah bola. Ini bujuran. Bener ini. Nurih. Tamu tengah-tengah. Pak, cium saya. Nyopo jadi Pak Ustadz haji umroh we.
La ilaha illallah. Adang dulu lah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nyaringi suaranya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberatan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu pahala tadi, Bu. Pahalanya seseorang perempuan ketika mencium pipi kanan, pipi kiri umrah, pipi kanan haji. Berarti mulai malam ini pian bulik bin laki diranjang Pak cium. Pak ngopo? Umur kira 80. Wes bau kapur barus. Ngopo ya deh. Ngomongnya wes udah nggak enak udah. Cium sek. Bisa lah Pak bini cium bini pian Pak. Hah? Oh rancak cium bini siden. Masya Allah cocok aja bini habang pipi teh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini pahala sangat luar biasa. Ingat pula keromantisan seseorang itu sama seorang istri dan suami itu ada persatuan. Ketika si suami, Bu, aku pengen beli kebun karet, piye Bu? Cari Ibu, piro hargae? 100 juta. Yo nggak popo beli, nggak popo, udah jual. Tapi kalau ibunya ini nggak dikabarkan, waduh 2 hari 2 malam ngomel apa ibu apa yang duitnya 100 ya, wah sudah pokoknya udah kelai ya. Tapi malam ini ya yang kelai cium lakinya, cium lakinya. Kenapa? Haji dan umrah luar biasa. Ini pahala seorang perempuan ini didapatkan, Bu ya, kalau sudah suaminya itu Masya Allah pian itu taat dengan suaminya, tidak ada balasan lagi dari Allah kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu balasannya. Yang maamin akan itu bisa lagi lah. Hah? Bisa lagi lah. Hah? Due? Iya. Yang enggak due jangan diaminakan dulu, hadang, sabar. Sabar dulu, sabar. Itu dah. Yang kedua, Bu, pahala seorang mau urung pian nyamannya mbah makan bulik guring ulun jauh, supirnya Pak Kino pulang tadi nah jangan neponi Pak Ketua jadi ulun mau kepala nah pian jadi supir pertama kali membawa metik. Kada kisah lagi di belakang nih nah bagian keruk tahan tuk dahi ke kemana ngarannya ke kursi tadi meriam kajut-kajut. Tapi Masya Allah luar biasa beliau ini orang pemurah. Mudah-mudahan sini panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Beliau ini ketuanya majelis ulun, majelis Fatur Rahman. Beliau ini hadir, baik hati, plus ininya keluar. Nah makanya sidin banyak banget bisi duit dengan sebab sedekah, harta sidin dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contohnya, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nah jadi pahala seorang istri tadi ketika mencium pahala haji dan umroh. Yang kedua apa? Apabila seorang istri
Apabila seorang istri membikinkan suaminya kopi, entah di pagi hari, entah di siang hari, entah di malam hari, bikinkan kopi, satu hirupan suami meminum kopi bikinan istri mendapatkan tadi juga pahalanya haji dan umrah. Pak, kopi. Waduh, mau minum? Tante lo Pak, cium saya. Cium saya. Sebelum minum, tak minum. Pahala haji dan umrah. Malam ini dibikinkan kopi 1 gelas. Sesok apa? Mau berangkat kerja, ibu bawa 1 ember. 1 ember kopi. Allahumma shalli ala Muhammad. 1 ember. Apa Pak? Ibu iki aneh-aneh apa mau kopi 1 ember? Iki kopi bikinan aku Pak. Ibu ketahuan itu nah, la ilaha illallah, tahan gue. Allahumma shalli ala Muhammad. Bawa 1 ember. Cari ibu Pak, gawon yang turihan. Minum ya. Cari Pak Ustadz tadi 1 hirupan mendapatkan haji dan umrah. Ya kan? 1 ember berapa hirupan, Bu? Boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh menggaring lagi. Makan kada kopi seember. La ilaha illallah. Tulak ke pasar kada mau lagi diberi 100.000. Apa? 100.000 Pak, enggak cukup. Beli gula aja katanya 1 karung gitu katanya. La ilaha illallah, dulu beli gula 1 kilo seminggu, sekarang sekarung. Bikin kopi suaminya aja 1 ember sekali bikin. La ilaha illallah. Ini jangan seperti itu Boy ya. Ini salah paham. Salah paham. Artinya bikinkan suami itu kopi bisa diminum. Jangan terlalu banyak. Makanya pahala seorang perempuan tadi munbisi suami, yang belum bisi suami wallahu a'lam. Tapi bisi suami beratan Bang Ela. Wes duwe semuanya. Wes duwe. Dengar sih suaranya yang belum punya suami? Ini apa ora? Ya wes sing janda enek. Rene. Sing janda sitok iki angkat tangan. Allah. Kalau janda enek nang kene, ini sing duda nang kene. Endi? Wah, ini duda 1. Bismillah. Kita akad nikah sini ya. Iya, piye? Supaya malam, Pak. Cium sek. Oh iya kan, sekarang kene yang dicium. Iki apa mboten? Nah. Kok ceritanya sampai neng kono ya? Iki pahala seorang perempuan. Makanya ini diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kita singkat cerita, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sampai ke Masjid Aqsa, sampai ke Hadratullah. Terus ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak bisa, Nabi Musa tidak bisa, nabi-nabi yang lain tidak bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa pengen melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu ditampaikan zatnya apa namanya ke gunung, maka gunung itu meledak. Tapi Nabi Muhammad melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai diceritakan Nabi Muhammad itu tidak mau pulang, tidak mau kembali ke dunia ketika melihat kenikmatannya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, Pak, di surga itu tidaklah kita nikmati itu surga, rumah, makanan dan lain sebagainya. Yang paling nikmat selain daripada itu memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika sampai ke ke Sidratul Muntaha, semuanya sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Muhammad, ikam pulang sudah. Kenapa? Ikam itu banyak tanggungan nih Bang. Nah, orang-orangnya tanggungan ikam yang kada buat sembahyang, yang kada katuju majelis taklim, yang kada katuju ke pengajian, yang kada katuju sembahyang berjamaah, yang kada katuju ke masjid. Tuh padahi
Padahal itu orangnya. Kenapa? Seperti itulah Nabi Muhammad mengajarkan, siapa orang yang sembahyang jamaah di masjid, entah di masjid entah di rumahnya berjamaah, maka dia akan mendapatkan 70 kali lipat daripada orang sembahyang sendirian. Oh, di rumah sama istri. Yang baru kawin kan tadi? Ceritanya baru kawin. Yang kita sembahyang jamaah. Cium sih. Oh, nggak iso, batal ya imam. Allah, pengantin baru biasanya imam ya. Allah, bagus-baguskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantin baru sudah punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Punya anak, punya cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barang aja sudah. Karena romantisan kurang, cium apa namanya, manggil sayang. Dulu kan sayang yang di yang pasar. Sekarang apa? Mamai atun di. Kan sayang punya anak mai atun di atau mai tukiem di. Pak tukiem di. Anu ning pasar Pak tukiem. Waduh, sudah punya cucu, sing suami bongkok, sing istri panawan. Nao mau kemana nao? Nurih kokeh. Udah gak ini sayang lagi. Istri dipanggil panawan, suami dipanggil bongkok. La ilaha illallah. Keromantisan itu jangan apa namanya ya, jangan melihat postur tubuh atau gimana. Keromantisan itu dari kawin sampai punya anak, punya cucu, sampai kita itu meninggal seperti biji Habibie dan Ainun. Itu Masya Allah cerita biji Habibie dengan Ainun itu. Beliau sangat mencintai istrinya, seperti itu. Lakinya, bininya cintai suaminya. Mun handak pian dicintai 100% dengan suami pian apa nah? Cinta benar pian akhirnya apa? Kawin lakan lagi. Hendak lah Pak kawin lagi Pak. Hendak sih sebetulnya. Mana orang mana? Tuh Bu, laki pian buah. Lain kah? Jangan sikungin cukup. Nah, jadi ketika itu mendapatkan pahalanya sangat luar biasa. Apa? Salatul jamaah khairun min sab'ina salatan fadh. Ketika orang sembahyang berjamaah lebih bagus daripada 70 kali lipat ketimbang orang sembahyang sendirian. Masjid dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap-siap ambil wudu. Seperti itu. Ada kalau cerita jalan. Ada cerita ketika waktu subuh nih luar biasa. Neng kene masjid subuh piro nih uangnya? Piro? Solas. Mohon kang ngapusi solas nggak mungkin. Mungkin 30-an lah, 30-50-an lah. Subuh. Apa ikut dua? Imam sama makmum. Pah. Suwelas. Subuh iki angel banget. Enek cerita takmir masjid, di takmir masjid. Sing adzan tuhur ora enek. Ndi? Oh enek, Masya Allah. Ketika adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah selesai, kita ringkas. Kene uang datang iki. Ndi iki kene uang. Sudah cari takmir sampai ya Allahu biha, ya Allahu biha, selesai doa. Kene uang piye iki? Mana subuh nggak ada. Terus apa? Mau doa sudah ada sepeda motor masuk ke poduan. Nunggu kok nggak masuk. Oh tahu ya apa? Uyuh ae. Uyuh mulai. Waduh, nunggu lagi, nunggu. Ketika itu sudah wes komat aja sudah. Allahu
Akbar. Sembahyang. Ketika sembahyang bismillahirrahmanirrahim. Pas takmir masjid ini wangi wedian. Tahu kan wedian, penakut. Tahu-tahu enek jin ning masjid. Lari, tolong je. Lari. Orang kampung keluar semuanya. Apa-apa Pak Takmir, apa-apa. Ini hantu jere. Oh, terpikir ini takmir masjid. Takmir masjid ini terpikir, kalau saya mengucapkan tolong keluaran orang ini, berarti nanti as-salatu khairum, aku ganti nanti. As-salatu khairum minat tolong. Wah, mau datang orang mungkin. Jadi takmirnya setiap subuh as-salatu khairum minat tolong. Full masjid. Tapi aneh gak pakai baju. Apa takmir? Aku ngomong as-salatu khairum minan naum ke ning masjid, tapi aku ganti as-salatu minat tolong. Akeh wong ning masjid iki. Apa iki? Jare apa? Jare wong kampung aku ngomong iki gendeng apa? Kowe sing gendeng. Aku sing adan bagus jare gak enek ke masjid. Aku adan ganti as-salatu khairum minat tolong kowe ning masjid. Kowe sing gendeng jare. Ya ganti aja kena takmire kalau dia orangnya as-salatu khairum minat tolong, maling, tuh hantu, tuh ibak tuh orangnya. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika bertemu, gak kerasa sudah setengah 12. Terus apa lanjut? Sama aja terus lo lanjut tuh bah. Semangat apa enggak? Enggak semangat ini. Lanjut apa ora? Sing semangat ibu-ibu. Lanjut apa ora? Ini sudah sampai nih Bu ya, parak sembahyang, parak selesai udah. Kalau sing lapar mangan ya enggak apa-apa. Mangan. Yo mangan ora apa-apa ya. Kita ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kita bahagia. Bahagia kita bisa melaksanakan Isra Nabi Muhammad. Mudahan kita seberatan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ketika itu Nabi Muhammad kada mau pulang ke dunia. Kenapa kada mau pulang? Karena melihat kenikmatan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Nabi Muhammad, pulang kamu. Kamu banyak tanggungan di dunia. Sesudah pulang itu kamu, aku kasih hadiah yang spesial. Wah, mun hadiah spesial ini luar biasa. Kalau bebinian rahatan bepacar itu silver queen, ditaruh kambang bunga bangkai. Kenapakah? Ini hadiahmu sayang buat ulang tahun. Wah, yang berbunga-bunga itu hanya berpacaran, tapi ini hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau melaksanakan ini wahai Muhammad, sama engkau itu mendapatkan kenikmatan memandang zat aku seperti ini. Kata Nabi Muhammad, apa hadiahnya wahai Allah? Tak kasih sampean sholat 50 waktu. Tapi Nabi Muhammad sholat 50 waktu enggak enggan. Capek Allah, 50 waktu ini capek. Kene wes 50 mulai ketemu sopo? Nabi Musa. Ya Muhammad, kamu dapat hadiah dari Allah apa? Jare Allah, aku dapat hadiah sholat 50 waktu. Jare Nabi Musa, waduh, 50 waktu iki angel. Kowe enak, tapi umat-umat sampean iki lho sing gede-gede, sing malas-malas, yang gak senang dengan masjid semuanya iki lho, males. Ya wes, tak pinta kembali. Pinta sampai beberapa kali dipinta sampai 5 waktu. Sampai lagi ke Nabi Musa. Piye, wahai Nabi Muhammad, wes dikurangin 5. Kata Nabi Musa, kurangin lagi. Ini kebanyakan buat umatmu. Kata Nabi Muhammad, aku izin, ya Allah izin, pulang pergi minta, pulang pergi minta. Ya wes iki ae, cukup 5 waktu. Misal datang hadiah 50 waktu kayak apa pian? Allahu akbar, Allahu akbar, Allah subhanallah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yo takmir adzan lagi. Gak enek waktu kerja. Takmir sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Takmir adzan lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Semuanya di masjid kayak dia punya rumah.
50 waktu. Kayak 50 waktu. Waktu nureh, waktu ndodos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kaum, baru dapat 2 biji. Pak, mulai Pak sholat. 2 biji tumbuk. Mulai lagi mangan makan sholat, pergi lagi ke ladang mau numbuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 50 waktu Pak. 50 waktu kayak apa pian? Bayangkan 24 jam dibagi 50 waktu berapa selisihnya? Siapa yang bisa menghitung sini? 24 jam dibagi 50 berarti 27, berarti nggak sampai setengah jam adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurih itu pian munnya 1000 itu berapa jam? 3 jam. Berarti 3 kali sembahyang pian. 3 kali sembahyang. 6 ya? Ya wes 6. Mengarasi ibunya, ibu tuh desa kayak itu. Iya kan aja bah. 6. Ya apa pian 50 waktu. Tapi ini dapat keringanan dengan sebab Nabi Allah Musa. Dengan sebab Nabi Allah Musa bersyukur pian Nabi Muhammad itu temu Nabi Musa, dan kita mendapatkan pahala sama mengerjakan 50 waktu yang 5 waktu ini. Sedangkan kita 5 waktu aja banyak yang terledor. Terutamanya subuh ya Allah. Apalagi adzannya Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, tambah tidur. Allah, as-salatu khairum minan naum. Waduh, tapi di sini lantang lah adzan lah. Lantang nyaringi mic-nya, nyaringi pulang. Pasang di atas 50 buting nggak corongnya. Ketua masjid 1, buat gasan ini 1, bakal ujung sana 1. Ada di Kampung Ulun Pak lah, mohon maaf. Di Kampung Ulun ada kada seneng dengan maulidan. Di masjid itu rumahnya di situ ujung. Khusus corong maulidan ke rumahnya. Tuh. Ya Rabbi salli ala, mungkin di rumah. Tolong mungkin. Ada itu kejadian di kampung itu. Mic-nya khusus. Gak seneng di Kampung Ulun, gak seneng dengan maulidan, tapi nenek gak enak tah. Kene senang maulidan ya. Masya Allah, tapi maulidan mau pulang tadi. Ya, jangan. Semangat ya maulidannya. Mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Sesudah mendapatkan sholat 5 waktu diwajibkan terhadap kita semuanya. Kalau orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka seseorang tadi tidak akan mendapatkan keberkahan. Tidak akan mendapatkan keberkahan dunia, akhiratnya, rezekinya, semuanya. Apabila 5 ini ditinggalkan, maka semuanya nanti akan amburadul. Bayangkan, Pak Ustadz, ada orang yang gak sholat tapi rezekinya melimpah. Pak Ustadz, ada orang yang gak sholat katanya kebun karetnya banyak. Pak, ada gak sholat kebun sawitnya ratusan hektar. Ini namanya istidraj. Kalau sudah istidraj ini sama dengan kata Allah, nih ambil dunia kamu. Tuh ambil dunia kamu, tapi ingat balasan aku nanti di akhirat. Itu istidraj. Walaupun dia nggak sholat tapi hartanya banyak, walaupun dia nggak sholat rezekinya lancar, walaupun nggak sholat sarang burung waletnya puluhan, walaupun nggak sholat istrinya 4 misalnya. Wah, disalahjurakan Tuhan. Ingat kata Allah, bakalan tak antem nanti, tak antem ya. Ingat, itu istidraj. Tapi enek uang sholatnya di masjid ratusan ini, tapi mangane segoy belas dulok. Piye Pak Ustadz, enek uang yang sholat tapi mangane pas dulok. Terus apa mangane iwak mati terjajak di rumah, rezeki nggak lancar. Itu pertanda ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diterima ibadahnya, lalu turunlah tantangan dari Allah. Sabar apa ora? Sabar apa ora? Sesudah sabar melewati kesabaran, nanti plus ada yang dapat. Dulu makanya segoh, sekarang mau pilih Pajero Sport. Waduh, tapi sabarnya 10 tahun, 15 tahun sabarnya ya. Anak lepian misi Pajero Sport nyaman pian masuk kereta bingin 3. Oh,
lek ginu putih, pengajian hirang, paman nih misalnya hijau, oh mantap bujur, jamaahnya tulak bapak jeros potan berataan. Nah, jamaah yang hadir diberi sapi sikung sorang. Bah ulun bawa jamaah tuh bang banyak. Babis tulak ke sini kan apa sapi, sikung membawa terak, kesan membawa sapinya bah. Berkahan. Makanya aja ada nih di kampung sebelah ada cerita aneh. Malam tadi ulun ada acara, sedikit lagi ketika itu ada pengajian, terus ada pekuburan di bawah rumah, terus ada katanya makam sapinya Syekh Seman. Apa ini Syekh Seman punya sapi? Tuh kejadian di tanah laut ini enek, ada kuburan sapinya Syekh Seman. Kata pengajian niki kalau nggak datang Syekh Seman sama Abah Guru sekumpul nggak mulai pengajian. Datang dulu Abah Guru sekumpul, datang dulu Syekh Seman. Jadi pengajiannya tengah malam. Sesudah datang Syekh Seman jereh. Waduh, jadi kalau acara-acara pengajian ini dikir-dikiran beda-beda. Kalau dikirannya agak lembut, lampu diskonya agak lembut. Dup dus dup dus. Wah, iki pengajian apa diskotik iki? Ini kejadian di situ. Jare apa? Sesudah Mekah yang dituruni Dajjal, yang enggak dituruni Dajjal, nanti di sana yang enggak turun Dajjal. Kalau pian tahu desa Sabuhur. Desa Sabuhur. Makanya ya di situ di kapling-kapling Pak tanah mahal tanah di sana situ. Kenapa? Dia ngomong kepada anak muridnya bahwa di situ enggak ada turun Dajjal. Banyak orang beli rame di situ, tapi diabuin orangnya. Tapi apa? Walaupun guru seperti itu ketika salatu khairum minan naum. Ini masuk dengan salat tadi kata Nabi Muhammad. Ngopi. Salat subuh piye? Amblas. Jare syekh, jare guru. Kalau guru ya meninggalkan salat 5 waktu yang dibawa Nabi Muhammad hadiah dari Allah, jangan pernah diikuti pian. Jangan pernah diikuti sama sekali. Ada guru pian gak sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, apalagi ngomongnya ketuhanan gak sholat, jangan pernah pian ikuti sama sekali. Walaupun pian memiliki guru biasa, guru mengaji biasa, orangnya apa tapi rajin sholat, ikuti dia. Kan kadang lah punya guru tapi hebat, wah hebat. Ada punya guru biasa tapi nggak hebat, yang diikuti yang hebat. Nah seperti itu. Makanya Bu ya, ini ingat, intisarinya semuanya ini apa? Hadiah dari Allah, sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Jadi kita kerjakan sholat ini ya setiap waktu kita, jangan pernah kita tinggalkan. Apabila orang meninggalkan sholat 5 waktu ini bakal menyesal nanti selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan mengerjakan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan dengan berkat perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada jiran kita, kepada kampung kita, dan mudah-mudahan dengan merayakan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad memandang kita, dan mudah-mudahan dengan perayaan Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, taufiknya kepada kampung kita, dan mudah-mudahan dengan berkat Isra Mi'raj malam ini tidaklah kita berangkat dan kita berdiri duduk di tempat ini, Allah ampunkan dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan berkat Isra Mi'raj ini ya Allah luaskanlah rezeki kami dan berilah kami kesehatan, keafiatan, amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal minta ridha, mun kepanjangan kalau ada salah pandil hadza minni wa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.